Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan latihan soal ujian sekolah nomor 21 sampai 40. Di pertemuan sebelumnya adik-adik sudah membahas soal nomor 1 sampai 20 yang rata adalah materi kelas 7 dan 8. Untuk kali ini khusus nomor 21 sampai 40 ini materinya adalah kelas 9. Kita langsung ke nomor 21. Di sini ada soal hasil dari 12 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 9 kali 3 pangkat 5. Langkah yang pertama adik-adik bisa merubah dulu pembagian ini dalam bentuk per. Berarti 12 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 9 kali 3 pangkat 5. Kalau adik-adik perhatikan di sini ada bilangan pokok 12, 2 dan 3. Nah, silahkan adik-adik konsentrasi di bilangan pokok 12 ini. Nanti diubah, bagaimana caranya diubah menjadi bilangan pokok 2 dan 3. Nah, langkah yang adik-adik tempuh bisa diganti seperti ini. 12 kita ganti 4 kali 3. Ini kan sama dengan 12. Sama ini ya, nilainya sama. Nah, ini sudah bilangan pokoknya sudah 3, tinggal kita konsentrasi di 4 ini. Kita ubah menjadi bilangan pokok 2. Dapat diubah dalam bentuk 2 pangkat 2. Ini kan sama dengan 4. Seperti ini ya. Kemudian sesuai aturan jika ada pangkat di luar kurung, itu artinya dikalikan yang ada di dalam kurung. Sehingga dapat kita tulis 2 pangkat 12 ini berasal dari 2 kali 6. Kemudian 3 pangkat 6 ini berasal dari, ini kan 3 pangkat 1 kalikan 6. 1 kali 6 berarti 6 ya, 3 pangkat 6. Kalau yang bawah tetap itu 2 pangkat 9 kali 3 pangkat 5. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama. Ini bilangan pokok 2, bilangan pokok 2, 3, 3. Pembagian. Sesuai aturan pembagian, maka jika bilangan pokoknya sama, pangkatnya dikurangkan. Sehingga dapat kita tulis 2 pangkat 12 dikurangi 9 kali 3 pangkat 6 dikurangi 5. Kita sederhanakan. Ini adalah 2 pangkat 3 ya, 12 kurangi 9, 6 kurangi 5, 1. Berarti berubah menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1. 2 pangkat 3, hati-hati jangan terburu-buru ya. Biasanya kalau terburu-buru jawabnya 6 gitu. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 3 pangkat 1 sama dengan 3, sehingga 8 kali 3 adalah 24. Jawabannya A. Lanjut soal nomor 22. Ini tentang bentuk notasi ilmiah. Di sini ada jarak planet Jupiter dari matahari adalah 779 juta kilometer. Adik-adik disuruh menuliskan dalam bentuk notasi ilmiah. Dan kita ingat dulu aturannya. Kalau saya misalkan A, koma titik kali 10 pangkat N, nanti A-nya ini bilangan asli antara 1 sampai dengan 9. Begitu. 779 juta, itu kalau kita tulis berarti seperti ini ya, 779 juta, nolnya 6. Kemudian cara menulis dalam bentuk notasi ilmiah, karena A-nya itu antara 1 sampai 9, maka komanya kita posisikan di sini. Nah, angka yang di depan koma tidak boleh lebih dari 9 ini. Nah, kemudian kita tulis 7,79 kali 10. Nah, kita mencari pangkatnya. Adik-adik konsentrasi di angka di belakang koma. Ini ada berapa, tinggal dihitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini 10 pangkat 8. Gitu. Jawabannya berarti yang D. Nomor 23. Penjumlahan dalam bentuk akar.
Tentunya adik-adik masih ingat syaratnya. Ya. Kita ingat lagi bagaimana cara memecah akar ya. Misalnya akar 27 nanti kita pecah atau kita sederhanakan caranya. Kita ingat lagi. Adik-adik masih ingat akar kuadrat sempurna ada akar 1, akar 4, akar 9, akar 16, akar 25, akar 36 dan seterusnya. Inilah dengan akar kuadrat sempurna. Coba kita bersama-sama menyederhanakan atau memecah akar ya. Misalkan 27 kita pecah menjadi 2 akar begitu. Tapi syaratnya yang satu harus sempurna. Berarti angkanya adalah akar 9 kali akar 3. Ini kan sama dengan 27. Akar 27. Syaratnya salah satu sempurna. Yang akar 9 ini kan akar sempurna. Nah, akar 9 sendiri adalah 3. Maka hasilnya akar 27 itu bisa kita sederhanakan menjadi 3 akar 3. Gitu. Contoh lagi, misalkan yang 12. Ini akar 12. Silakan adik-adik mencari perkalian akar yang ketemunya 12, syaratnya harus salah satu sempurna. Misalkan berarti akar 4 kali akar 3. Nah, akar 4 sempurna ini, akar 4 sendiri adalah 2. Berarti kalau disederhanakan akar 12 itu sama dengan 2 akar 3. Contoh lagi, akar 48 ya. Kita pecah lagi, cari kuadrat sempurna. Oh, ternyata akar 16 kalikan akar 3. Akar 16 kali akar 3 sama dengan akar 48 ya. Akar 16 itu sendiri adalah 4 sehingga menjadi akar 4 akar 3. Akar 48 sama dengan 4 akar 3. Nah, setelah itu kita masukkan ke soal. Kita tulis lagi, ulang ya. 4 akar 27 tadi sama dengan 3 akar 3. Kita ganti 3 akar 3. Tambah 6. Ini kita tulis 6 akar 3. Kemudian 2 akar 48 tadi ketemunya 4 akar 3. Tambah dikurangi akar 12. Tadi kalau kita sederhanakan adalah 2 akar 3. Nah, setelah itu yang ini artinya perkalian ini 4 kali 3 akar 3 berarti 12 akar 3 ditambah 6 akar 3. Kemudian yang bawah ini ada perkalian lagi, 2 kali 4 akar 3 berarti 8 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Akar 3 berarti bisa dijumlahkan ya. Tinggal menjumlahkan saja, 12 tambah 6 adalah 18, kemudian akar 3, begitu ya. Yang bawah juga sama, ini akar 3, ini juga akar 3. Artinya boleh dikurangkan, berarti tinggal 8 dikurangi 2, 6, berarti 6 akar 3. Nah, ini perkalian, berarti boleh dicoret. Akar 3 kita coret. Kemudian 18 dengan 6 juga kita coret, atau langsung kita bagi saja. 18 kali 6 adalah 3. Jadi, jawabannya adalah A. Lanjut. Bentuk sederhana dari 10 dibagi 4 kurangi akar 11. Nah, tentunya adik-adik sudah tahu caranya ya. Kita mulai di sini. Nah, penyebutnya adalah 4 dikurangi akar 11, maka cara penyederhanaannya bisa dikalikan dengan lawannya ya. Ini 4 min akar 11 berarti dikalikan saja dengan 4 plus. Nah, ini kalau di sini min, di sini plus, atau sebaliknya ya. Kalau di sini plus berarti kalikan min. Ini adalah cara supaya nanti bisa disederhanakan lagi ya. Kita kalikan 10 kali 4 40. 10 kali akar 11 10 akar 11. Kemudian yang bawah, adik-adik masih ingat dengan selisih kuadrat ya.
Pemfaktoran menggunakan selisih kuadrat. Cara gampangnya kalau di sini min, di sini plus, 4-nya ini berarti 4 pangkat 2. Akar 11-nya menjadi min akar 11 pangkat 2. Atau kalau adik-adik penasaran, kita kalikan saja manual. 4 min akar 11 kali 4 plus akar 11. Coba, nanti kan hasilnya sama dengan 4 pangkat 2 dikurangi akar 11 pangkat 2. Ini dikalikan 4 kali 4, kita tulis 4 pangkat 2. 4 kali akar 11, 4 akar 11. Min akar 11 kali 4, berarti min 4 akar 11 juga. Min akar 11 kali akar 11, berarti min akar 11 pangkat 2. Nah, ini 4 akar 11, positif ya. Ini min 4 akar 11 kita coret. Sehingga tinggal 4 pangkat 2 dikurangi akar 11 pangkat 2. Sama ya, dengan ini hanya sebagai pembuktian saja. Sekali lagi, cara yang paling gampang ya, ini berarti 4 pangkat 2, akar 11 pangkat 2. Tapi syaratnya ini harus negatif ya. Negatif, begitu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita yang bawah kita sederhanakan, kita selesaikan. Yang atas tetap. Yang bawah 4 pangkat 2 adalah 16. Nah, adik-adik masih ingat ya, ada bilangan di akar, kemudian dipangkatkan 2, berarti hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya seperti ini, akar 11 dipangkatkan 2, ya hasilnya 11 itu sendiri, bilangan itu sendiri. Yang bawah kita sederhanakan, 40 ditambah 10 akar 11. Yang bawah 16 kurangi 11, 5. Nah, ada 40, ada 10, ada 5. Ini bisa kita sederhanakan, karena ini penjumlahan ya, berarti kita sederhanakan. Masing-masing bisa kita bagi menjadi 5 ya. Ini kita bagi 5 dapat 1, ini bagi 5 dapat 8, ini bagi 5 dapat 2. Berarti yang penyebutnya habis ini, tinggal 1. Artinya hasilnya berarti 8 tambah 2 akar 11. Jawabannya adalah A lagi. Nomor 25. Pemfaktoran ya. Kita gunakan cara pemfaktoran saja. Penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, kalau adik-adik perhatikan, A-nya sama dengan 1, berarti cukup mudah ini. Biasanya kita buat kurung seperti ini dulu. Nah, ini X kuadrat kita bagi 2 ya. Sini X, ini X. Nah, silakan adik-adik konsentrasi di sini, di belakang ini, min 10. Adik-adik cari bilangan, 2 bilangan. Kalau dikalikan min 10, kalau dijumlahkan adalah min 3. Maka bilangannya adalah 2 dan 5 ya. Tapi ingat, di sini negatif, berarti salah satu ini negatif. Dan kalau dijumlahkan sama dengan min 3. Berarti yang 2 positif, yang 5 negatif. Ini kalau kita kalikan sama dengan min 10. Kalau kita jumlahkan 2 min 5 sama dengan min 3. Betul ya? Kemudian seperti biasa, X plus 2 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Yang ini duanya pindah ruas menjadi min, berarti X min 2. Ini pindah ruas, negatif 5 menjadi 5. Jadi penyelesaiannya X min 2 dan X sama dengan 5. Atau berarti jawabannya adalah yang B ya, X-nya min 2 atau X-nya 5. Berikutnya soal nomor 26. Soal cerita ini. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter persegi, maka panjang dan lebar taman tersebut adalah titik-titik.
Di sini ada keliling, ada luas. Adik tentunya masih ingat ya, rumus keliling persegi panjang sama dengan 2 kali P tambah L. Kemudian untuk luasnya panjang kali lebar. Kita mainkan rumusnya di sini. Yang diketahui kita mulai dari keliling dulu. 2 kali P tambah L sama dengan kelilingnya diketahui 90. Kalau kita kalikan 2 kali P berarti 2P, 2 kali L 2L sama dengan 90. Maka 2P sama dengan 90 dikurangi, ini pindah ruas ya, min 2L, sehingga P sama dengan 90 dikurangi 2L dibagi 2. Nah, seperti biasa kita sederhanakan, boleh masing-masing dibagi 2, berarti P nya sama dengan 45 dikurangi L. Kemudian ambil rumus luas, kita masukkan luasnya, sudah diketahui 450, panjangnya kita ganti 45 min L, kita substitusikan ya, kita gantikan 45 min L kalikan dengan L. Nah, ini nanti dikalikan L kali 45 berarti 45 L, L kali min L sama dengan min L pangkat 2. Nah, kita pindah ruas, negatif jadi positif, L pangkat 2, 45 ini berubah jadi min 45L ditambah 450, ini tidak pindah ruas ya, berarti tetap sama dengan 0. Kita pemfaktoran lagi, ini L, cari dua bilangan, kalau dikalikan 450, sedangkan kalau dijumlahkan itu sama dengan min 45, sehingga bilangannya adalah 30 dan 15, di sini positif, tetapi hasilnya harus min 45, berarti ini negatif 30, negatif 15. Kita uji cobakan saja, belum kita lanjutkan. Negatif 30 kali negatif 15 sama dengan positif ya, 450 kalau dikalikan. Nah, kalau kita jumlahkan negatif 30 tambah negatif 15 sama dengan negatif 45. Jadi yakin bahwa pemfaktoran kalian ini sudah benar. Seperti tadi, L min 30 sama dengan 0 atau L min 15 sama dengan 0. L min 30 pindah ruas jadi plus ya, berarti 0 ditambah 30 sama dengan 30. Ini L sama dengan 15. Ini sudah ketemu sebenarnya, panjangnya 30, lebarnya 15. Tapi kita ambil L ini, tentunya lebar yang lebih kecil ya. Kita masukkan ke sini, hasilnya tetap sama 30. Jadi kesimpulannya adalah panjangnya 30, lebarnya 15. Jawabannya adalah yang B. Lanjut. Soal berikutnya, nomor 27. Jika parabola pada gambar berikut dinyatakan dengan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka syarat yang harus dipenuhi adalah titik-titik. Pertanyaannya, pernyataan yang salah. Nah, yang diminta adalah yang salah, adalah titik-titik. Kita lihat, adik-adik tentunya masih ingat, jika A-nya lebih dari, maka kurvanya membuka ke arah mana, bawah atau atas. Itu adik-adik harus ingat itu dulu, aturannya dulu, syaratnya. Nah, kita ingat lagi ya. Jika A lebih dari 0 atau A-nya positif, maka kurvanya membuka ke atas, terbuka ke atas. Jika A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif, maka kurvanya atau parabolanya membuka ke bawah. Kalau ada diperhatikan, gambar ini membuka ke
bawah, terbuka ke bawah, maka A-nya tentunya kurang dari 0 atau negatif. Betul ya? Berarti pernyataan A betul. A kurang dari 0. Nah, ini kurvanya terbuka ke bawah. Kemudian determinan, diskriminan. D, apakah itu betul D lebih dari 0? Adik-adik tentunya masih ingat juga aturannya. Jika diskriminan D lebih dari 0, maka nanti kurvanya memotong sumbu X di 2 titik. Gambarnya seperti ini. Nah, ini jelas ya, sudah betul ini. Pernyataan B sudah betul, tapi kita teruskan untuk aturan-aturan diskriminannya. D sama dengan 0, itu artinya memotong sumbu X di 1 titik. Nah, kalau kita gambar, sketsanya seperti ini. Jadi, titik puncaknya hanya nempel di atau bersinggungan dengan sumbu X-nya, ini 1 titik. Dan jika D-nya kurang dari 0, maka tidak memotong sumbu X. Nah, aturan-aturan seperti ini adik-adik harus dihafalkan ya. Kalau kita gambar ya seperti ini, jadi parabolanya tidak memotong sama sekali sumbu X. Nah, ini harus dicermati, harus dihafalkan. Saya ulangi ya, D lebih dari 0 atau positif, maka dia memotong di sumbu X 2 titik. Nah, seperti gambar ini. Jika D sama dengan 0, maka memotong sumbu X di 1 titik. Hanya bersinggungan seperti ini, 1 titik. Ini berarti puncaknya ya, titik puncaknya. Jika D-nya kurang dari 0 atau negatif, maka kurvanya tidak memotong sumbu X. Seperti ini. Sehingga pertanyaan B ini betul. D lebih dari 0. Nah, kalau adik-adik perhatikan gambarnya ini memotong sumbu X di 2 titik. Di sini dan di sini. Nah, benar. Kemudian pernyataan yang C, min B per 2A. Adik-adik masih ingat ya? Ini adalah rumus mencari sumbu simetri. Nah, kita lihat. Sumbu simetri di sebelah kanan, sumbu Y, maka nilai X-nya positif. Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini lebih dari 0, berarti kan positif. Sebaliknya, sumbu simetri di sebelah kiri sumbu Y, maka nilai X-nya negatif. Nanti artinya pernyataan yang, nah ini sumbu simetrinya di sini, jelas berada di sebelah kanan sumbu Y. Artinya berarti sumbu simetrinya adalah positif ini. Ya, ini yang lebih dari 0, berarti benar. Tentunya yang salah berarti jawaban yang D. C lebih dari 0. Adik-adik masih ingat aturannya juga ya. Jika C-nya kurang dari 0, maka memotong sumbu Y di titik 0, min Y. Kalau adik-adik perhatikan, ini kalau diperpanjang jelas akan memotong sumbu Y, tetapi Y-nya negatif, begitu ya. Sehingga jelas yang salah adalah yang D. Adik-adik perlu mengingat kembali ya aturan-aturannya. A, kemudian D, kemudian sumbu simetri dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nomor 28, grafik dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 plus 2x plus 3 adalah titik-titik. Langkah yang pertama, adik-adik cermati saja A-nya di sini. A-nya positif ya, berarti lebih dari 0. Maka harusnya gambarnya terbuka ke atas. Berarti di sini jawaban A jelas salah. Ini aturan tadi ya. Artinya jawaban A jelas salah ini. Kemudian berikutnya, adik perhatikan, kalau kita hitung berarti ini A-nya atau koefisien X pangkat 2-nya adalah 1. B-nya adalah koefisien dari X, itu adalah 2.
sedangkan C-nya adalah konstantanya adalah 3. Kita cari sumbu simetrinya coba. Tadi rumusnya adalah min B per 2A. Hati-hati dalam memasukkannya. B-nya kita ganti 2. Kemudian ini 2 ini rumus ya, 2A ini. Berarti rumus 2, A-nya kita ganti 1. Berarti sama dengan, ini min dari rumus, 2 bagi 2 sama dengan min 1. Nah, berarti sumbu simetrinya adalah negatif 1. Kalau kan ada diperhatikan gambar B, C, dan D, yang D jelas salah ini, karena sumbu simetrinya yang D ini adalah 1, sumbu simetrinya. Berarti ini jelas salah. Kita masih punya option 2 ini, B dan C. Nah, kita cari diskriminannya. Tentunya adik masih ingat ya, untuk mencari D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita ganti B-nya dengan 2. Kemudian A-nya kita ganti 1. C-nya kita ganti 3. Berarti 2 pangkat 2. B-nya ya, kita ganti 2. Dikurangi 4. A-nya kita ganti 1. C-nya kita ganti 3. Kita selesaikan. 2 pangkat 2 adalah 4. Min 4 kali 1 kali 3 adalah min 12. Sehingga kita selesaikan ya. 4 dikurangi 12 sama dengan min 8. Ternyata D-nya kurang dari 0 karena negatif. Tidak memotong sumbu X. Nah, tadi di aturan yang pertama tadi, kalau D-nya kurang dari 0 maka jelas tidak memotong sumbu X. Kalau memperhatikan di sini B, di sini C, maka yang C jelas salah karena C memotong sumbu X. Padahal kalau D-nya kurang dari 0 maka gambarnya tidak memotong sumbu X. Sehingga yang betul adalah yang B, gitu ya. C-nya jelas motong di sini 2 titik di sini. Nah, ini harusnya D-nya kan lebih dari kalau memotong 2 titik di sumbu X. Padahal di sini ketemunya min 8. Sehingga D-nya kurang dari 0 kan? Berarti jelas gambarnya harus tidak memotong sumbu X. Jadi yang betul adalah yang B. Berikutnya masih persamaan ya, grafik lagi ya. Diketahui fungsi fx sama dengan 7 plus 6x min 3x kuadrat. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar. Ini yang ditanyakan sering yang salah atau yang tidak benar ini. Hati-hati dalam menentukan A, B, C-nya. Tadi A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Kemudian B-nya adalah koefisien dari X. Sedangkan C-nya adalah konstantanya, yaitu 7. Kita mulai ya. Pernyataan yang pertama, kurva terbuka ke bawah. Benar atau salah? Nah, kemudian adik-adik lihat saja di sini, A-nya min 3. A-nya min 3 berarti A-nya kurang dari 0 atau negatif. Kurvanya harusnya terbuka ke bawah. Berarti ini benar ini. Nah, A benar. Negatif ya, berarti kurva membuka ke bawah. Kemudian sumbu simetri terletak di sebelah kanan sumbu Y. Nah, kita hitung dulu ini. Kita hitung dulu ya. A-nya min 3 tadi, hati-hati. B-nya adalah 6, C-nya adalah 7. Sumbu simetri rumusnya tadi X sama dengan min B per 2A. B-nya 6, kita ganti. 2 rumus. Dari rumus ini ya. A-nya kita ganti min 3. Nah, berarti kalau kita selesaikan, min 6 dibagi min 6. Nah, 2 kali min 3 adalah min 6. Negatif bagi negatif hasilnya positif, sehingga sama dengan 1. Negatif 6, ini kan sama halnya negatif 6 dibagi negatif 6. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Sumbu simetrinya positif, maka jelas dia berada di sebelah kanan sumbu Y. Berarti pernyataan yang B juga betul
Ini ya, nilai X positif, maka sumbu simetri di sebelah kanan sumbu Y. Karena X sama dengan 1 ya. Di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian titik puncaknya, nah sebenarnya di sini kelihatan adik-adik ya. Titik puncak ini kan yang absisnya atau X-nya ini kan sama dengan sumbu simetri. Padahal sumbu simetrinya 1, ini min 1. Ini sudah kelihatan salah ini ya. Harusnya 1,10 kalau itu ya. Jadi ini salah C-nya. Kemudian sekalian ini kita buktikan aja yang D. Harusnya yang D juga betul karena jawabannya tadi sudah ketemu C. Memotong sumbu Y di atas sumbu X. Adik-adik perhatikan saja, C-nya adalah 7. Artinya dia pasti memotong sumbu Y di titik 0,7 yang di atas ya, berarti di atas, memotong sumbu Y di atas sumbu X, jelas karena positif ya, 7 di atas. Kalau sumbu Y kan 7 itu kan di atas, kalau min 7 itu di bawah, kan begitu. Sehingga yang D betul, tetapi yang tanyakan adalah yang tidak benar, maka jawabannya adalah yang C. Nah, ini soal ceritanya. Sebuah peluru ditembak vertikal memiliki rumus ketinggian per detik. HT sama dengan 120T dikurangi T pangkat 2 meter. Tinggi peluru pada detik ke-50 adalah titik-titik. Kita tulis dulu persamaannya. Kemudian kita masukkan ya, detik ke-50 ini ya, bukan negatif 50 tapi detik ke-50. Berarti T-nya kita ganti 50. Ini hanya sekali lagi hanya aturan penulisan ke ya. T-nya kita ganti 50. Berarti 120 T-nya ganti 50, kita kalikan 50 dikurangi 50 pangkat 2. Setiap ada T kita ganti 50. 120 kali 50 adalah 6000 dikurangi 2000, ini 50 pangkat 2 itu 2500. Sehingga kalau dikurangi berarti sama dengan 3500. Jawabannya yang B. Gitu ya, tinggal diganti saja T-nya dengan 50, intinya seperti itu. Lanjut soal berikutnya. Pencerminan atau refleksi. Pernyataan berikut yang salah lagi ya, yang tanyakan yang salah lagi nih, berkaitan dengan pencerminan atau refleksi adalah titik-titik. Nah, di sini adik-adik tinggal membayangkan aja ketika adik-adik bercermin tentunya di cermin ya. Maka yang terjadi apa? Nah, kita analisis satu-satu pernyataan berikut. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Betul ya? Jadi ketika adik-adik bercermin tentunya bentuknya sama itu ya. Benar. Poin B, bayangan suatu bangun yang dicerminkan mengalami pembesaran atau pengecilan dari bangun aslinya. Salah ya. Tentunya ukurannya juga sama dengan aslinya ketika adik-adik bercermin. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin. Ini juga betul. Jadi jarak adik-adik cermin dan cermin ke bayangannya sana ya, itu sama. Tadi benar. Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Ya, juga betul, saling berhadapan. Jika adik-adik bercermin itu kan saling berhadapan. Tidak mungkin bayangannya kok menghadap ke sana, itu tidak mungkin ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Ini mudah ini. Kemudian ini juga masih mudah tentang dilatasi. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa panjang jari tangan 7 cm, aslinya 7 cm.
dan panjang bayang di dinding 14 cm. Cukup kelihatan ini perbesarannya ya, atau faktor skalanya. Ini 7, ini 14, berarti 2 ya, 2 kalinya berarti. Perbesaran faktor skalanya adalah 2. Nomor 33, bangunan kongruen ya, ini kongruen. Oh sebentar, diketahui panjang KL 10 cm, kita tulis dulu, berarti kita bagi 2 ya, sama ini, dan MN tegak lurus terhadap KL membentuk 90 derajat, jelas. Pernyataan berikut yang salah adalah titik. KL 10 kita bagi berarti 55, tegak lurus. Jadi masih ingat Pythagoras lagi ini ya. Kita cari panjang MN-nya dulu. Menggunakan segitiga siku-siku yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Sama saja ini. Ingat, ini bukan sisi miring, berarti dikurangi. Jelas ya, 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat. Atau kalau adik-adik sudah hafal triple-nya ya tinggal ditulis saja. Ada 13, ada 5, berarti yang satu berapa. Kalau lupa ya kita hitung Pythagorasnya. 13 kuadrat 169, 5 kuadrat 25. Sehingga MN kuadrat sama dengan ini kalau dikurangkan 144. Kuadratnya hilang, berarti sebelah kanan berubah jadi akar sama dengan 12. Nah, kita identifikasi pernyataannya. Pernyataan berikut yang salah lagi ya. Banyak yang salah ini. Panjang MN 12, betul. Dan sudut MKN sama dengan sudut MLN. Betul ya, berarti pernyataan A betul. Kemudian keliling segitiga KLM adalah 36. Keliling berarti tinggal ditambahkan tepi-tepinya saja. KL tambah LM tambah MK. KL-nya adalah 10 tambah 13 tambah 13. Oh, kita yang B dulu ya. Yang B dulu. MN-nya 13, jelas salah. Kita buktikan yang C tadi kelilingnya. Ini adalah 26 tambah 10 berarti 36, betul. Kemudian luas segitiga KLM, alas kali tinggi bagi 2 atau setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah 10, tingginya adalah 12 dibagi 2, 120 atau coret dulu boleh. 120 dibagi 2 sama dengan 60, betul ya. Jadi yang salah adalah yang B. Kesalahannya di sini MN-nya harusnya 12, di sini 13. Jelas salah. Berarti jawabannya adalah yang B. Soal ini melibatkan Pythagoras ya. Jadi ada Pythagoras, ada keliling, ada luas. Berikutnya kongruen ini, syarat-syarat kongruen. Segitiga DEF kongruen dengan segitiga DEG. Karena memenuhi kriteria titik. Yang pertama, nah ini sama, ada tanda ini ya, artinya sama berarti. DF sama dengan EG, sisi, kita sudah dapat sisi. Kemudian sudutnya ini juga sama, sudut FDE sama dengan sudut GED. Sama, jelas sama, di sini ada tandanya ya. Kemudian DE sama DE sama dengan DE, maksudnya apa? Adik-adik perhatian saja, untuk garis DE ini kan digunakan oleh dua segitiga. Segitiga FDE dan segitiga
bagi ED. Artinya berarti ini jelas sama panjang ya, sama panjang jelas karena sama. Satu digunakan untuk berdua. Kalau ada diperhatikan di sini sisi, sudut, sisi. Nah, syarat yang memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi. Berarti yang C. Lanjut. Sebuah foto berukuran lebar 20 cm dan tinggi 30 cm diletakkan pada selembar karton. Berarti seperti ini. Ada foto ditempelkan dalam karton, kertas karton. Sisa karton di sebelah kiri, kanan, dan atas foto 2 cm. Berarti kiri, tadi ini ukurannya ya, fotonya 20 x 30. Lebar 20, tinggi 30. Sisa karton di sebelah kiri 2 cm, sebelah kanan 2 cm, atas juga 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, maka lebar karton di bawah foto adalah titik-titik. Nah, berarti ini kita misalkan saja dengan X. Kalau adik-adik bingung dengan satu gambar, kita lepas saja foto dan kartonnya. Kita lepas saja di sini. Tadi fotonya ukurannya adalah 20 x 30. Nah, artinya ada dua bangun yang sebangun ya, karton dan foto. Langkah yang pertama adik-adik mencari lebar karton ini. Coba perhatikan dari gambar tadi, berapakah lebar karton. Di sini 2, berarti yang tengah ini sama persis dengan lebar foto, 20 tambah 2, berarti 24. Ini ya, lebar kartonnya berarti 2, ini 20, kemudian ini 2, berarti 2 tambah 20 tambah 2. Lebar karton berarti 24. Tingginya belum ada, kita misalkan T. Nah, sekarang kita bandingkan saja antara persegi panjang yang besar ini, karton dan foto, kita bandingkan. Adik-adik bebas sebenarnya mulainya dari mana bebas. Yang penting kalau mulai dari yang kecil, ya kecil dulu. Kalau besar, besar dulu. Itu ya, boleh ya, sebenarnya bebas itu. Kita mulai dari yang kecil dulu aja, misalkan 20, berarti kita bandingkan yang besar adalah 24. 20 per 24. Sama dengan, kita tadi mulai dari yang kecil, berarti yang kecil dulu. 30 dengan T, berarti 30 per T. Nah, adik-adik notnya masih ingat sekali ini, jika ada bentuk seperti ini, berarti perkalian silang. Ingat, ini sebelum dikalikan boleh disederhanakan dulu, kalau bisa disederhanakan ya. Misalkan 20 dengan 24 kita coret dulu, bagi masing-masing dibagi 4, dapat 5, bagi 4 dapat 6. Nah, sebenarnya ini juga masih bisa disederhanakan lagi sebenarnya. Yang lurus seperti ini bisa dicoret juga. Tapi kalau ada adik bingung ya kita biarkan seperti ini aja, kita silang aja ya. Yang ada variabel atau hurufnya dulu biasanya lebih enak. 5 kali T berarti 5T. 6 kali 30 berarti 180. 5T sama dengan 180, maka T seperti biasa 180 dibagi 5. T sama dengan 36. Jadi tinggi karton ternyata adalah 36 cm. Nah, sekarang kita cari X-nya. Berarti X sama halnya berarti 36 dikurangi 2 ini. Ya, sisa yang atas ini kurangi 2. Kemudian kurangi tinggi foto. Tinggi fotonya adalah 30. Nah, ketemu. Karena sudah ketemu X-nya ya. 36 kurangi 2 kurangi 30 sama dengan 4 cm. Gitu ya. Saya ulangi. Kalau saya gambarkan di sini dari ujung atas sampai bawah itu 36. Berarti untuk mencari X ya cukup 36 dikurangi 2 ini dikurangi tinggi foto. Nah, akan ketemu sisanya X ini ya, 4 cm. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan.
masih kesebangunan. Sebuah tiang tingginya 2 meter memiliki bayangan 250 cm. Nah, silakan adik-adik penggambar, dibuat sketsa sederhana saja, digambar sederhana saja. Misalkan seperti ini, tiang 2 meter, bayangannya adalah 250 cm. Kalau dijadikan meter berarti kan menjadi 2,5 meter ya, atau dibagi dengan 100. Kemudian ada sebuah gedung, itu bayangannya adalah 40 meter. Diketahui bayangannya 40 meter. Pertanyaan adalah tinggi gedung tersebut adalah titik-titik. Nah, seperti tadi ya, kita sudah punya sketsa seperti ini. Tinggal dibandingkan saja, kita mulai dari yang kecil dulu boleh. 2 dengan T berarti 2 per T sama dengan 2,5 dengan 40. Nah, seperti ini. Kemudian kita kalikan silang. 2,5 kali T berarti 2,5 T sama dengan 80. T sama dengan 80 dibagi 2,5. Hati-hati. Pembaginya di bawahnya pembaginya adalah desimal, hati-hati ya, Dik. T sama dengan 32 meter. Kalau adik-adik bingung dengan pembagian desimal, ya ini kalikan 10 saja. Atas kalikan 10 menjadi 800, yang bawah kalikan 10 berarti komanya hilang, gitu ya. 800 dibagi 25. Hasilnya akan sama ya. Jawabannya berarti yang B. Berikutnya, kita masuk ke bangun ruang sisi lengkung ya. Ini kita bermain dengan rumus tabung dan rumus kerucut ini. Adik-adik tentunya masih ingat volume tabung, volume kerucut, luas tabung, luas kerucut. Kita jabarkan di sini bahwa volume tabung kalau adik-adik masih ingat adalah PR kuadrat T. PR kuadrat kali T ya. Sedangkan volume kerucut hampir sama dengan tabung, tinggal dikalikan 1/3 atau dibagi 3, itu sama ya, rumusnya hampir sama. Kemudian bola 4/3 PR pangkat 3 adalah rumus volume. Kemudian untuk luas tabung itu 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT, di mana 2 PR kuadrat ini kan alas dan tutupnya. Karena alas dan tutup sama, makanya dikalikan 2. Alasnya bentuk lingkaran ya. PR kuadrat ini kan rumus luas lingkaran. Ini luas alas dan tutup. Kalau ini luas selimutnya. Dan ini bisa disederhanakan adik-adik ya. Ini ada 2 PR, ada 2 PR, maka kita keluarkan 2 PR-nya. 2 PR-nya kita keluarkan. Di sini R pangkat 2 berarti masih ada 1 tambah T. Ini kan masih ada T. Gitu ya. Ini dikeluarkan 2 PR-nya. R-nya masih ada 1, ini tinggal T saja. Kemudian luas kerucut, karena kerucut itu alasnya lingkaran, berarti ini PR kuadrat, ini luas alasnya ini. Sedangkan ini adalah luas selimutnya, PRS. Kalau kita sederhanakan, di sini ada PR, ini ada PR, kita keluarkan. Seperti tadi, R-nya pangkat 2, berarti masih ada sisa 1 R ya. Tinggal di sini S. Kemudian luas bola adalah 4 PR kuadrat. Nah, kita analisis pelan-pelan sekarang. Pernyataan 1. Volume tabung adalah PR kuadrat T. Betul ya? Betul. Sedangkan luas selimut tabung adalah 2 PRT. Selimut. Betul juga. Berarti yang A betul. Volume kerucut adalah 1/3 PR kuadrat T. Volume kerucut ini betul. Luas kerucut
PR kalikan R tambah S, juga betul. Volume bola 4/3 PR pangkat 3, 4/3 PR pangkat 3 betul. Luas selimut tabung adalah 2 PRT, luas selimut tabung berarti ini juga betul. Yang D sekarang, volume tabung adalah 2 PR kuadrat T. Volume tabung, jelas salah ya. Yang betul adalah PR kuadrat T, ini salah. Luas tabung, salah juga ini, harusnya 2 PR kali R tambah T. Pertanyaannya, lagi-lagi yang diminta yang salah lagi ya. Pernyataan berikut yang salah, nah, berarti jawabannya yang D. Berikutnya, soal cerita tentang bangun ruang sisi lengkung. Putri akan membuat nasi tumpeng berbentuk kerucut yang berdiameter 14 cm dan tinggi 30 cm. Kita tuliskan dulu yang diketahui, D-nya atau diameternya 14 cm. Dengan demikian R-nya adalah 7 ya, separuhnya, atau dibagi 2. Kemudian tingginya 30 cm, kita tulis dulu. Dalam pembuatan tumpeng, Putri menggunakan takaran mangkok untuk mengambil nasi. Jika volume satu mangkok nasi adalah 154 cm3, maka nasi yang dibutuhkan adalah titik. P-nya sudah ditentukan 22/7. Kita tulis 22/7. Kemudian volume mangkok juga kita tulis 154 cm3. Langkah yang pertama tentunya adik-adik mencari volume nasi tumpeng seluruhan ya. Tadi volume kerucut sepertiga PR kuadrat T. Kita masukkan, sudah ada unsurnya semuanya ini. Jadi termasuk soal mudah ini. 1/3 kali P-nya 22/7. R-nya 7 pangkat 2, berarti kali 7 kali 7. T-nya adalah 30. Nah, perkalian semua maka boleh dicoret ya. Misalkan 7 dengan 7, ini 1, 1. Nah, 3 dengan 30 bisa ini ya, masing-masing dibagi 3. Ini dapat 1, ini dapat 10. Sehingga tinggal 1 kali 22 kali 1 kali 7 kali 10. Sehingga hasilnya adalah 1540 cm3. Itulah tumpeng yang akan dibuat volumenya. Kalau yang tanyakan nasi yang dibutuhkan dengan takaran mangkok, maka tinggal dibagi saja ya. Berarti 1540 dibagi volume mangkok tadi untuk takarannya 154 sama dengan 10 mangkok. Nah, jadi untuk yang nasi tumpeng yang dibutuhkan adalah 10 mangkok. Jawabannya yang C. Kita lanjutkan soal nomor 39. Ali membuat parasut dari kain berbentuk belahan bola yang berjari-jari 2 meter. Jika harga kain 25.000 per meter persegi, maka biaya yang diperlukan adalah titik-titik. Cukup mudah juga karena unsurnya sudah ada. Kita lihat R-nya adalah 2 meter. Kita gunakan aja P-nya 3,14 ya, karena di sini tidak ditentukan. Biasanya kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, kita sering menggunakan 3,14. Kemudian kita cari belahan bola. Hati-hati ya, belahan bola berarti sama halnya dengan setengah bola. Jadi luas setengah bola. Adik-adik tentunya masih ingat tadi rumus luas bola adalah 4 PR kuadrat. Karena ini belahan bola berarti setengahnya ya, atau dibagi 2. Kita masukkan sekarang 4 tetap, P-nya 3,14, R-nya 2 kali 2 ya, karena pangkat 2 di sini. Sederhanakan dulu boleh, ini 2 kita coret. Nah, bagi dapat 1 ya. Berarti tinggal 4 kali 3,14 kali 2 sama dengan 25,12.
Nah, tadi di dalam soal diketahui harga per meter perseginya adalah 25.000, sehingga biaya yang diperlukan tinggal dikalikan saja dengan biaya kain per meter perseginya. Berarti 25,12 kali 25.000. Kalau kita coret nolnya, 02, berarti komanya ini mundur ya, hilang ya komanya ya. Sama halnya dengan 2.512 kalikan, nah ini masih 250, atau langsung dikalikan saja tidak apa-apa ya. Hasilnya adalah 628.000. Kita lihat jawabannya berarti yang B. Gitu. Cukup mudah ya, karena unsurnya sudah ada semua ini. Tinggal memasukkan ke rumus dan mengalihkan dengan harga kain per meter persegi. Baik, soal terakhir nomor 40, masih bangun ruang sisi lengkung, dalam hal ini tabung. Sebuah tempat berbentuk tabung berisi 3,85 liter air. Jika jari-jari tabung 7 cm, maka tinggi air adalah titik-titik. Ini yang diketahui adalah volume dan jari-jari. Adik-adik disuruh mencari tinggi ya. Kita tulis dulu, volumenya adalah 3,85 liter, karena di sini yang diminta cm, maka ini nanti dirubah ke cm ya. Adik-adik tentunya masih ingat 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, sehingga ini sama halnya kalau dijadikan cm, 3,85 kalikan 1000. Kita coret nolnya hilang ya, nolnya kita coret 2, berarti ini komanya hilang maksudnya, tinggal kalikan dengan 10 ya, berarti 3.850 cm kubik ini volumenya. Kenapa dirubah cm? Karena di sini yang diminta adalah cm. Jari-jarinya sudah 7 cm, maka kita P-nya, karena jari-jarinya 7, P-nya tidak ditentukan dalam soal, ya kita gunakan aja 22/7. Tujuannya adalah nanti biar bisa dicoret, begitu ya. Jadi masih ingat tadi rumus volume tabung adalah PR kuadrat T. Kita balik seperti ini boleh ya. Kita masukkan unsur-unsur yang sudah ada. P-nya 22/7, R-nya sudah ada 7, berarti kali 7 kali 7, pangkat 2 ini ya. T-nya belum ada, kita tulis saja T. Volumenya sudah ada, kita gunakan yang cm kubik tadi, 3.850. Kita coret dulu, kita sederhanakan. Berarti tinggal 22 kali 7, 154 kali T, berarti 154 T sama dengan 3850. Maka T sama dengan seperti biasa ya, 3.850 dibagi 154, sehingga T ketemu 25,05 cm. Jadi jawabannya adalah yang A. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, tetap semangat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.